kematian pasti akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bahkan mau sembunyi dimanapun, kematian tetap akan menghampiri kita. Aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampirimu sekalipun berada di benteng yang sangat kokoh. Kepastian itu sudah kita lihat, bahkan menjadi ainul yakin, bahkan haqqul yakin. Orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang sudah tua, masih muda, bahkan masih bayi, bahkan masih dalam kandungan, sudah kita lihat kematiannya. Gak ada yang ragu sama sekali bahwa kematian pasti akan mendatangi. Namun tentunya keimanan yang rendah dari kita, yang lemah dari kita, yang perlu ditingkatkan, sehingga membuat kita lupa bahwa kita ini akan mati. Malah tertipu dengan bisikan setan bahwa kita ini akan panjang umur, sehingga tulul amal, perencanaan demi perencanaan yang belum tentu bisa dilakukan. Lah karena itu perlu kita kembali untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keimanan tersebut akan membuat kita semakin yakin bahwa kita akan menemui yang namanya kematian. Karena iman yang menentukan orang akan mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjauh. Selalu ingat kepada Allah atau selalu lupa dengan keimanan yang dia miliki. Karena itu di dalam Zubat disebutkan masalah iman itu, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kathratis salati wat ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati. Jadilah orang yang bertambah keimanannya dan selalu diperbaharui dengan memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, ketaatan, dan meninggalkan keinginan hawa nafsu. Dengan berbagai ketaatan, keimanan kita akan meningkat, akan menjadi baik, menjadi sempurna, sehingga keyakinan kita akan kematian sudah berada di hadapan kita. Rasul pun juga mengingatkan untuk selalu memperbaharui keimanan kita, mengupgrade, mengupdate, sehingga benar-benar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum. Rasulullah mengatakan, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifan nujaddiduhu ya Rasulullah, bagaimana kita bisa memperbaharui keimanan kita? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kematian sudah pasti berada di depan kita. Tinggal kita meningkatkan kewaspadaan dan keyakinan dalam hati kita bahwa kita akan mendatanginya.
sebagai penasehat yang paling jitu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian seseorang itu menjadi pelajaran besar bagi kita untuk mengingatkan kita, menegur kita. Tinggal saatnya saja kita akan datang. Mungkin dia sekarang ajalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, masanya sudah habis. Tinggal kita menunggu giliran. Ibarat antri untuk masuk ke kuburan. Tinggal tunggu waktunya, kita akan pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Namun yang perlu diketahui, bagaimana cara kita untuk bisa meninggal dalam keadaan yang terbaik. Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, itu diantara cara untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih wa yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang itu akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sesuai dengan keadaan wafatnya. Bagaimana dia wafat, bagaimana dia meninggal, ya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Dan dia akan meninggal sesuai keadaan saat hidupnya. Ini mayoritas. Ini adalah hal yang terbanyak, bukan berarti kepastian. Bukan berarti kepastian. Kebiasaan hidupnya ketaatan, ibadah, maka akhir hayatnya pun dalam keadaan ibadah. Kehidupannya maksiat, melanggar perintah Allah, bahkan kufur, ya dia mati dalam keadaan kufur. Itu umum. Sekalipun itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, terkadang tinggal dicabut nyawanya aja dia musyrik, dia kafir, dia murtad, dia berbuat kezaliman, meninggal dalam keadaan maksiat atau dalam keadaan kufur, na'udzubillah min dzalik, padahal kehidupannya ibadah. Dan itulah yang menjadikan para aulia ussalihin selalu khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, sekalipun mereka dalam ibadah yang sangat luar biasa. Enggak merasa aman. Bahkan mereka enggak merasa lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya terkadang kehidupannya maksiat, bahkan kemaksiatan yang terbesar isyrak billah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Dan itulah yang dijadikan oleh para aulia selalu husnudzan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnudzan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu harus kita untuk membiasakan kehidupan kita dengan ibadah agar wafat kita yang kita harapkan meninggal dalam keadaan beribadah, khususnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu penting untuk didapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang terpenting bukan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya. Mengucapkannya penting. Tapi yang lebih penting bukan itu. Yang lebih penting orang itu meninggal dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, ya rileks. Karena orang meninggal itu kan sesuai kehidupannya. Kalau kehidupannya itu ibadah, ketaatan, dia meninggalnya itu radhiyah. Ridho, siap. 100% persiapannya sudah. Sehingga ketika malaikat maut datang kepada dia, dia pasrah. Ahabba liga Allah, dia cinta. Karena itu kalau kita mendengarkan manakib para aulia di haul-haulnya mereka, disebutkan ahabba liga Allah fa ahabballah liga. Mereka siap ya, untuk dicabut nyawanya. Itu yang paling penting. Dan lisannya mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hatinya
husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Di akhir usianya dia melakukan hal seperti itu. Karena itu secara zahir itu terlihat yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rukubul mayyita inda salas. Mayit ketika hendak wafat, ketika mau mati, sudah di akhir ujung ajalnya, itu perhatikan 3 hal. Yang pertama, idza rasyaha jabinuhu, ketika dahinya berkeringat. Sekalipun ruangannya AC, kalau nazak itu tetap keringetan. Iya. Jangankan nazak, malam pertama keringetan apa mana nazak. Kemudian wadzarafat ainahu atau damaat ainahu, air matanya berlinangan, menangis. Menangis bisa karena sakitnya saat dicabut, menangis karena bahagia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabisat syafatahu, bibirnya kering. Fahiya min rahmatillah, itu orang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tandanya secara zahir. Qad nazalat bih. Sebaliknya, idza ghadital makhnuk, kalau dia itu mendengkur seperti dengkuran orang yang dicekik. Kayak pedus lek dibelai lho. Ya. Wahmarra launuhu, warna kulitnya menjadi merah. Wa azbadat syafatahu, bibirnya mengeluarkan aroma tidak baik atau kayak keluar busa-busa seperti itu. Maka fahuwa min azabillah. Biasanya keluar kayak apa istilah itu? Ada kayak air liur yang busa-busa gitu di mulutnya, maka ketahuilah bahwa dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu untuk mendapatkan lisannya berzikir, mengucapkan kalimat syahadah, perlu ditalkin. Perlu ditalkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, laginu mautakum la ilaha illallah. Talkini mayit kalian, tuntun mayit kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ojo wedi, ojo sungkan. Koyok-koyok berharap dang mati, enggak. Terlihat kalau sudah nazak, ibarat ini gak suwe, talkinan. Walaupun belum tentu mati, mungkin balik maneng urip sak tahun maneng, enggak masalah. Jangan gak enak karo keluarga. Kadang hal itu membuat akhirnya enggak ada yang mentalkinkan. Talkini. Tuntun mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena apa? Kan fa innaha tahdimu ma qablaha minal khotoya. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menghancurkan dari apa yang dia lakukan sebelumnya, dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Dan itu disebutkan dalam satu riwayat bahwa bila seseorang membaca kalimat la ilaha illallah, ini masih hidup, ini saat masih hidup, itu ketika kalimat la ilaha illallah melewati keburukan yang pernah ia lakukan. Kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam hatinya, melewati kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka kemaksiatan itu akan dihapus dengan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalau kalimat la ilaha illallah diletakkan satu timbangan, kemaksiatan yang dia lakukan di seumur hidupnya diletakkan di satu timbangan, la rajahat, maka kalimat la ilaha illallah akan unggul daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Itu beruntung orang yang selalu dalam hatinya dan lisannya berzikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Dalam riwayat yang lain, "Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mati
dan dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, siapa yang akhir ucapannya di atas dunia ada kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Ini dua hadis yang saling mengartikan. Ya, bukan persatuan ya, itu persatuan. Itu persatuan maknanya. Das mungkin lo jelaskan. Man mata wa huwa ya'lam. Ucapan itu membantu hatinya untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia masuk surga. Ya, jangan diartikan persatuan. Dalam riwayat yang lain bukan ya'lamu tapi yashhadu. Maknanya sama. Untuk yang mentalkin hendaknya tidak memaksa. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan. Ngotot, gak usah, biasa. Gak usah mengatakan ucapkan, cukup didengarkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena dia terkadang sulit untuk menggerakkan karena sakit yang dirasakan. Kadang darah tinggi atau misalkan panas tinggi, kadang-kadang ngomong antep, isyarat-isyarat tok. Apalagi sakaratul maut, nggak ada perbandingannya sakaratul maut dengan sakit yang pernah kita rasakan, jauh. Untuk mengucapkan la ilaha illallah mungkin berat. Lah karena itu nggak perlu ditekan. Kenapa? Kalau ditekan, khawatirnya dia merasa berat dengan ucapan itu dan nggak senang dengan ucapan itu sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena pada hakikatnya tujuannya bukan lisannya mengucapkan la ilaha illallah, bukan. Tujuan ditalkin itu seseorang meninggal tidak ada di hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wis itu intinya. Memang secara zahir kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisannya itu menandakan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu secara zahir. Tapi yang paling penting itu bukan secara lisan, hatinya. Allah memandang hatinya seorang hamba, bukan lisannya hamba. Itu hanya untuk kita yang hidup menyaksikan bahwa dia adalah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi yang penting kesaksian Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah ketika hatinya tidak ada saat di ujung hidupnya kecuali Allah. Kan yang dikhawatirkan ketika kita mentalkin la ilallah gak iso jawab, bisanya mengucapkan timpi, berarti di hatinya ada apa? Timpi. Rumah, mobil, berarti di hatinya ada mobil. Tapi ketika dia nggak mengucapkan sesuatu, kita kan nggak tahu apa di hatinya dia. Mungkin di hatinya dia ketika kita ucapkan la ilaha illallah, dia nggak mampu mengucapkan la ilaha illallah, tapi di hatinya mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Sehingga yang diinginkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling penting. Nah, tapi kalau hatinya nggak mengucapkan la ilaha, hatinya tidak bergeming sama sekali kalimat la ilaha illallah, walaupun lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini masih dalam kekhawatiran yang sangat luar biasa. Bisa jadi dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi karena karunia Allah Subhanahu wa taala dia diterima menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di saat-saat seperti itu penting untuk menanamkan husnudzon kepada si mayyit, orang yang akan meninggal ini. Kita tanamkan husnudzon kepada Allah. Kamu ini Masya Allah dalam hidup kamu, ibadah kamu membantu orang-orang soleh dalam berdakwah, kamu membantu saat-saat itu perlu. Bukan biar dia sombong atau ujub, enggak. Biar dia merasa, ya Rob aku punya amal ini,
mudah-mudahan dengan amal ini engkau ampuni dosaku. Di saat-saat itu perlu. Ya, bukan tujuannya kita untuk dia sombong atau bangga diri, enggak. Tujuannya dia merasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia husnudzon. Lah ketika dia husnudzon, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ana inda dhanni bi falyadzun nabi masya. Aku berada di prasangka hambaku. Sekarang tergantung hambaku mau berprasangka apa denganku. Kalau berprasangka baik dengan Allah, kebaikan yang akan dia dapatkan. Kalau berprasangka buruk kepada Allah, keburukan yang ia dapatkan. Nah, karena itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Nah, dari sekarang persiapan. Namanya orang bertakwa itu sudah mempersiapkan untuk kematian. Bekal untuk kematian. Persiapkan diri kita dengan ketaatan-ketaatan. Didik keluarga kita dan anak kita untuk mengerti bagaimana menghadapi saat-saat seperti itu. Sehingga mereka dan kita sama. Mereka bisa menghadapinya, kita juga bisa menghadapinya. Sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah baik di lisan maupun di hati. Sehingga menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat dicabut nyawa kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menalkin kita, yang menuntun kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Da'ina saya kalbi yakuluna ma bada lahum watasik billahi rabbil khalaiki wala tartaji fin nafi wa durri ghairahu tabaraka min rabbin kadirin wa khaliki. فليس لمخلوق من الأمر هاهنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادق هو الرب لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق. نعم بعضهم ممن يحب ويرتدي لطاعته والبعض آس ومارك بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فسل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائك دنو وتقريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق دنو وتقريب وأنس بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق فآهن على عيش الأحبة كم أسان عليه وكم دمع على الخد دافك والحمد لله رب العالمين.
صلاة على أسأل مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل منوان وفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بسبيل هداك وألحقني بأسفياك اللهم سلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك وأسلني من الأعمال الصالحة ما يجيب الأزلف لديك